Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang peluang suatu kejadian. Sebelum kita mempelajari tentang peluang suatu kejadian, kita belajar dulu tentang ruang sampel. Ruang sampel itu adalah kemungkinan munculnya suatu kejadian. Contoh, di sini ada dadu. Sebuah dadu itu memiliki 6 sisi. Berarti ruang sampel dari dadu ada 6. Itu sebuah dadu. Berarti kalau ada 2 dadu, berarti 6 kali 6. Sedangkan 3 dadu berarti 6 kali 6 kali 6 lagi. Itu ruang sampelnya. Lalu ada kartu bridge. Kartu bridge memiliki 4 seri, di mana setiap serinya itu memiliki 13. Berarti kalau misalnya kita hitung ruang sampel dari kartu bridge atau kartu remi, itu ada 52. Lalu ada koin, di mana uang koin ada angka dan gambar. Dari angka dan gambar berarti ruang sampel dari satu koin ada 2. Sedangkan kalau misalnya dia ada 2 koin berarti nanti 2 pangkat 2. Sedangkan kalau ada 3 koin berarti 3 pangkat 3. Berarti semua perpangkatan dari peluang kejadian tersebut. Nah, di sini ada peluang suatu kejadian, di mana simbol dari ruang sampel yang tadi adalah S, sedangkan peluang kejadian A berarti PA, di mana ada NA per NS. N adalah banyak, berarti NA banyak kejadian A dibagi dengan ruang sampel atau ke semua kemungkinannya. Sedangkan besar dari peluang kejadian itu adalah di antara 0 sampai 1. Kalau 0 berarti kejadiannya itu tidak akan terjadi. Sedangkan kalau 1 berarti akan terjadi. Pasti terjadi kalau 1. Kalau setengah, 3/4, pokoknya di antara 0 sampai 1 berarti itu kemungkinan akan terjadinya. Ada peluang komplementer kejadian A. Komplementer itu berarti kebalikannya. Kebalikan dari kejadian. Kalau misalnya peluang kejadian tersebut adalah 1/4, berarti peluang komplementernya itu adalah 1 dikurangin 1/4. 1 dikurangin peluang kejadian tersebut. Contoh, ada 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Nah, di sini kita udah tahu bahwa 2 buah dadu berarti nanti NS atau peluang kejadian semua kejadian tersebut adalah 36 atau 6 pangkat 2. Kenapa 6? Karena dadu itu tadi ruang sampelnya ada 6, sedangkan ada 2 dadu berarti 6 pangkat 2, 36. Jumlah mata dadu yang sama dengan 10 berapa? Yang B berarti jumlah mata dadu yang tidak sama dengan 10, berarti ini adalah peluang komplementernya dari kejadian A misalnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada kalau ini kita ngebayangin. Ini 1 2 3 4 5 6 berarti dadu ke-1 dan dadu kedua kalau dilempar ini nih. Sedangkan kita mau carinya adalah jumlah mata dadu yang sama dengan 10. Udah Ibu cari di sini yang sama dengan 10 itu 6 dengan 4, 5 dengan 5 atau 4 sama 6. Berarti kita tahu NA-nya atau kejadian yang akan terjadinya itu ada 3, sedangkan NS-nya itu peluang semuanya atau kemungkinan terjadi semuanya ada 36. Berarti langsung aja PA sama dengan NA per NS, di mana NA kejadiannya yang akan terjadi ada 3 per 36. 36 itu adalah ruang sampel. Kita perkecil atau kita sederhanakan jadi 1/12. Sedangkan jumlah mata dadu yang tidak sama dengan 10, berarti tadi rumusnya adalah peluang komplementer, berarti 1 dikurangin peluang kejadian tersebut. Berarti 1 dikurangin 1/12 atau sama dengan 11/12. Sebenarnya kalau dilihat dari sini kan peluang kejadian selain yang bukan angka 10 kan, berarti ada 33/36. 33/36 kalau diperkecil jadi 11/12, sama aja ya. Ada peluang suatu kejadian berbagai situasi. Berbagai situasi itu berarti kemungkinannya bukan tentang kartu bridge, bukan tentang dadu, atau bukan tentang koin, tapi kejadian lain bisa jadi bola warna merah, bola warna putih, atau lampu yang mati atau lampu yang hidup. Pokoknya peluang kejadian berbagai situasi selain kartu bridge, koin, sama dadu.
PE. PE di sini adalah peluang kejadian yang diharapkan sukses. Berarti peluang kejadiannya itu berapa. Sedangkan NE yang akan terjadi kira-kira berapa atau anggota terjadi. Sedangkan NS tadi ruang sampelnya atau banyak kejadian semuanya yang akan terjadi. Contoh, suatu kotak berisi 10 bola. 10 bola itu ada 6 warna merah dan 4 warna biru. Dari kotak itu diambil 3 bola secara acak. Sedangkan sekarang tentukan bola merah dan tentukan terambilnya 2 bola merah dan 1 bola biru. Nah, berarti di sini kita ngomongin peluang terambilnya, berarti kita ngomongin lagi tentang kombinasi kemarin. Kenapa nggak permutasi? Karena di sini tidak ada urutan. Ngacak, berarti ini ngomongin kombinasi. Tapi dia minta peluang. Kalau peluang itu tadi kejadian peluang pasti di antara 0 sampai 1, nggak mungkin lebih dari itu ya. Berarti pasti pecahan, ngomongin peluang pasti tentang pecahan. Nah, kita lihat di sini, ini hasilnya, tapi kita lihat dari mana didapat. 6 kombinasi 2. 6 kombinasi 2 karena kenapa? Tadi banyak, kita mau nyari bola merahnya 2 doang. Berarti 2 kan? 6 itu banyaknya bola merah itu kalau keseluruhan ada 6 doang, maka 6 kombinasi 2. Ini buat mencari bola merah. Sedangkan bola putih, bola biru, kan di sini bola birunya paling banyak itu ada 4. Tapi yang kita mau cari di pertanyaan cuma 1. Berarti nanti 4 kombinasi 1. Ya, kenapa 4? Karena seluruh bola biru itu ada 4. Sedangkan yang kita minta 1 itu yang mau kita ambil cuma 1. Maka jadi 4 kombinasi 1. Berarti ini adalah NE kejadiannya yang akan terjadi dan NS. NS itu tadi ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu kita cuma mau ngambil 3 bola dari 10 bola. Berarti 10 kombinasi 3. Nanti dihitung tuh, hitungan kombinasi seperti kemarin, didapat 1/2. Oke. Nah, gimana sekarang yang B? Yang B berarti kita mau nyari 1 bola merah. 1 bola merah dari 6 bola merah. Berarti tadi kalau kita lihat dari cara A, 6 kombinasi 1, kita lihat. Benar ya? 6 kombinasi 1 dikalikan 4 kombinasi 2. Kenapa 4? Karena bola birunya ada 4, yang kita mau cari 2 bola biru doang. Per, berarti ini NE, per NS lagi. Peluang kejadiannya itu kan cuma ada 10 kombinasi 3. Nanti didapat 3/10 dari coret-coretan atau perhitungan kombinasi seperti yang minggu lalu. Terakhir ada frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan, ini ngomongin frekuensi, nggak ada lagi peluangnya. Berarti hasilnya itu bukan di antara 0 sampai 1. Frekuensi harapan kejadian A sama dengan N. N itu banyaknya kejadian atau banyaknya yang akan terjadi frekuensinya dikalikan dengan peluang A. Contoh, bila sebuah dadu dilempar 300 kali, berarti ini N-nya 300. Berapakah frekuensi harapan muncul mata dadu 5? Dia minta sebuah dadu, berarti kita tahu peluangnya itu angka 5, yang sisinya 5 itu berarti kan cuma 1. Berarti kan NA-nya, sisi yang titiknya itu 5 kan 1 per NS. Dadu itu ada 6 sisi kan, berarti 1/6. Ini per NS. Atau ini sama dengan PA-nya. Oke, berarti frekuensi harapan suatu kejadian A adalah 300 dikalikan 1/6. Atau sama dengan 50. Ibu ingetin ya, kalau frekuensi berarti kan banyaknya. Banyaknya itu berarti tidak sama dengan 1 atau 0. Tapi kalau ada kata peluang, peluang itu pasti pecahan. Bisa jadi 0, bisa jadi pecahan, bisa jadi 1. Pokoknya paling besarnya itu peluang itu 1. Tapi kalau misalnya frekuensi berarti hasilnya pasti lebih dari 1 frekuensi harapan ya. Berarti 50 benar ini buat frekuensi harapan. Tapi kalau peluangnya sama dengan 50 itu salah karena peluang paling besar itu adalah 1.
Oke, cukup sekian untuk hari ini. Silakan cek Google Classroom, nanti ada tugas lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan chat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.